Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis 9 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadaku ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kisah orang kaya yang bergemilang harta serta pesta pora selama hidup di dunia dilawankan dengan penderitaan Lazarus selama hidupnya, tetapi mengalami bahagia abadi berada di pangkuan Bapa Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah ini menurut salah satu penafsir menjadi ungkapan pemberontakan orang miskin dan yang teraniaya dalam hidup.
hidupnya di dunia oleh sesama manusia, terutama mereka yang kaya, dengan pemerasan. Juga menjadi gambaran pemberontakan orang benar yang selalu diperlakukan tidak adil oleh mereka yang ampunnya kuasa. Gambaran bahagia abadi dalam pangkuan Bapa Abraham menjadi kebaikan dan belas kasih Allah yang diterima oleh orang-orang yang tahan menderita dan tetap setia kepada pengharapan akan kerahiman dan belas kasih-Nya. Bapak Abraham ditampilkan sebagai model pendoa yang ulung. Bapak Abraham yang berada di kemuliaan Allah dalam kesejukan bersama Lazarus, si orang miskin yang ada di pangkuannya, dilawankan dengan keberadaan orang kaya yang masuk ke dalam tempat penderitaan, bahkan sangat kesakitan dalam nyala api. Kesetiaan dalam perjuangan dan doa, serta kesungguhan hati dalam perjuangan kendati harus banyak menderita karena kezaliman orang lain, meneguhkan pengharapan karena ada kebahagiaan abadi yang akan dianugerahkan, serta menjadi daya dorong orang-orang miskin untuk terus berjuang. Pemberontakan menjadi daya dorong untuk mengharapkan masa depan yang lebih cerah karena belas kasih Allah, sebagaimana sudah diteladankan oleh Yesus dalam penderitaan di kayu salib, bukan oleh kesalahannya sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa depan yang diharapkan itu diwarnai oleh semangat belas kasih tanpa egois dan tanpa penindasan. Sebab semangat kasih dan persaudaraan menjadi ganti dan buah dari pertobatan itu sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini selalu menarik untuk kita dalami dan hayati sebagai kesempatan pendalaman rohani selama kurang lebih 40 hari, serta kesempatan mewujudkan perbuatan pertobatan dengan amal kasih dan perbuatan silih. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita dalam masa Prapaskah ini, dalam masa permenungan APP, semoga buah-buah pertobatan melalui tindakan kemanusiaan serta pengumpulan dana sebagai wujud solidaritas juga semakin nyata di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.